Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa qurbatus wa sahabat Rasul ajmain wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in. Semua jami' awliya ta'ala masyariq al-ardh mugharib ya Rasul qadir ajana rasul. Semua jami' al-mufassirin al-muhaddisin wa nafi'in wa sarafi al-amri khususan muallif hadzal kitab Syekh Hanawi al-Bantani al-Qasam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita dapat kembali bersilaturahim, bermuwajahah untuk kembali memulai pengajian di Mushola Taqwa. Ini suara saya agak diturunin dulu ya Pak ya, karena ada yang sholat. Setelah kemarin kita beribadah fokus di bulan Ramadan, ini kalau Ustadz Santi mah udah mulai ya? Ya, udah mulai ya. Alhamdulillah, kami di sini bisa silaturahim lagi ke sini untuk kembali bersama-sama ngaji, yang insya Allah nanti ke depannya saya akan juga membawa kitab tafsir. Kita akan sama-sama juga ngaji tafsir, ngaji fikih sudah, ngaji tauhid khatam. Nah, sekarang naik tingkat nih, naik tingkatnya kudu naik. Kalau tingkatnya di situ-situ aja namanya nggak naik kelas. Nah, kalau nggak naik kelas ya malu-maluin. Sekarang kedepannya kita akan ngaji tafsir tafsir Al-Quranul Karim. Kitab yang ingin saya sampaikan di Mushola Taqwa adalah salah satu kitab karya ulama Banten, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Tafsirnya namanya tafsir An-Nawawi atau Marah Labid ya, tafsir Marah Labid. Syekh Nawawi Al-Bantani itu adalah seorang ulama mufassir, ahli fikih juga, ahli tasawuf juga, yang kemarin haulnya baru saja diperingati di Tanara. Haulnya sudah ke 129 kalau tidak salah, apa 192 kemarin itu. Jadi beliau itu sudah hampir 200 tahun meninggalkan kita. Haulnya sudah 129 ke 129. Kemarin dihadiri langsung oleh Wakil Presiden ya Ma'ruf. Kenapa Syekh Nawawi Al-Bantani itu harus kita kaji tafsirnya, harus kita baca kitabnya? Karena beliau itu adalah salah satu ulama Indonesia yang keilmuannya itu diakui secara internasional. Kalau ulama-ulama kayak Imam Syafi'i di fikihnya nih, ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, ada Imam Hambali,
Ya, ada Imam Hanafi, ada Imam Ghazali, ada Ibnu Zakaria Al-Ansori dan lain sebagainya ulama fikih. Rata-rata itu dari Timur Tengah. Nah, ulama Indonesia khususnya di wilayah Banten, kitabnya itu harus diaji juga, harus dikaji juga. Kalau misalkan ulama Banten aja kitab tafsirnya nggak kita aji, ya kita malu tinggal di Banten, malu. Kita nyari uang, nyari nafkah di Banten, tapi nggak ngaji kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitabnya namanya Maroh Labid. Ya, Maroh Labid itu Pak nggak ada artinya, nggak ada artinya. Maroh Labid itu kalau di bahasa Arab itu ada penomoran dengan menggunakan huruf hijaiyah. Ini sebelum kita ngaji ini ya. Jadi di bahasa Arab itu per huruf itu ada angkanya. Contoh nih, Bapak pernah dengar abajadun, penomoran abajadun? Bukan huruf hijaiyah. Kalau huruf hijaiyah sudah hafal semua, alif, ba, ta, sa itu udah hafal semua. Nah di bahasa Arab itu ada penomoran dengan menggunakan huruf hijaiyah. Urutannya seperti ini: abajadun, hawazun, ha, khoto, yakun, lamanun. Jadi abajadun itu 1, 2, 3, 4. A, ba, jim, dal. Abajadun. Ya. Terus hawazun, abajadun, hawazun 5, 6, 7. Abajadun, hawazun, ha, to, yakun. Berarti berapa tuh? 8, 9, 10. Ya, 8, 9, 10. Nah, Maroh Labid itu mimnya angka berapa, ro-nya angka berapa, alifnya angka berapa, haknya angka berapa. Itu kalau diurutkan itu tanggal pembuatan kitab tafsir ini. Nah, ulama-ulama di Indonesia ada tuh yang bikin nama orang dengan menggunakan metode abajadun. Ini di kitabnya ada abajadun. Contohnya ada paman saya namanya itu Dedi. Namanya Dedi. Kalau kita nama Dedi udah biasa, di Indonesia namanya Dedi. Tapi paman saya, berarti kakek saya, itu ngasih nama Dedi itu bukan tanpa arti, ada artinya. Dal itu kalau itu hitungan abajadun, abajadun. Ya, dal itu berarti berapa tuh? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Dedi itu tanggal lahirnya adalah tanggal 4 bulan 4. Namanya Dedi. Gitu. Ada lagi yang nomor 2 namanya Wiwi. Ada di sini Pak pernah dengar nama orang namanya Wiwi? Pernah? Apa artinya itu? Bahasa Indonesia bukan, bahasa Arab bukan. Nah itu uak saya itu namanya Wiwi karena abajadun hawa. Nomor 6, Wiwi itu karena lahirnya itu tanggal 6 bulan 6. Nah, Maroh Labid itu salah satunya adalah penamaan tafsir dengan menggunakan metode seperti itu. Ini kalau diurutkan itu sesuai dengan tanggal pembuatan kitab tafsir yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Di samping Maroh Labid itu artinya adalah membuka makna Al-Quran. Dan nanti panjang lebar Syekh Nawawi Al-Bantani itu dari mulai Bismillah, Alhamdulillah, itu maknanya apa aja. Karena tafsir itu artinya adalah al-kashfu. Tafsir itu artinya adalah membuka. Yang tadinya ketutup jadi kebuka. Ini Bapak kalau baca Al-Quran, kalau misalkan nggak belajar tafsir, nggak bakal ngerti artinya. Beda ya, tafsir sama terjemah itu beda. Harus dibedakan antara tafsir sama terjemah. Terjemah itu apa? Terjemah itu dipindah bahasakan, pindah bahasa saja. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah, terus Tuhan semesta alam. Itu bukan tafsir Pak Bos. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam itu bukan tafsir, itu namanya terjemah.
Jadi salah kalau ada orang belajar Al-Quran pakainya terjemahan. Salah itu. Kalau pengen belajar Al-Quran bukannya kitab tafsir. Makanya ada orang ngajar tafsir bukannya terjemahan. Wah, ini nggak bisa baca kitab berarti. Nggak bisa baca kitab. Coba disuruh kalau ada ustadz, saya nggak nyalahin belajar Qurannya, enggak. Kalau ada ustadz belajar Quran, bacanya cuman Qurannya aja, bawa Qurannya aja, dijelasin. Dia nggak pernah baca kitab tafsir, nggak pernah apa. Terus belajarnya dari mana? Dari terjemahan. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Karena terjemah itu bukan tafsir. Contoh nih, alhamdu. Ini baru Al-Fatihah nih. Kita mulai dari Al-Fatihah dulu. Alhamdu saja, alhamdu itu kalau di tafsir di sini itu satu halaman, 2 kaca. Nerangin alhamdunya saja. Alnya saja, alnya itu dibahas. Dalam bahasa Arab alnya itu al apa? Gitu ya. Terus maknanya apa? Maksudnya itu apa? Kenapa pakainya itu kalimat isim? Kenapa bukan kalimat fi'il? Wah, panjang lebar. Jadi kita cuman bahas alhamdulillah saja itu ilmunya udah luar biasa. Padahal di Al-Qur'an itu wakila ayatnya itu lebih dari 6.000 ayat sekian. Ada yang ngomong 6.666. Tapi ada yang ngomong lebih dari itu, ada yang ngomong kurang dari itu. Ini perbedaan pendapat. Jadi 6.000 sekian ayat dalam Al-Qur'an padahal cuma bahas alhamdulillah saja itu udah 2 kaca Pak di sini. Wah, kalau pengen ahli tafsir ya nggak cukup kalau ngajinya sebulan 2 kali. Nah, ya itu mah ini mah apa namanya? Ngaji semaksimal mungkin lah, semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ada ilmu yang diserap sama kita dipraktekkan sehari-hari. Nah, itu intinya kan gitu. Syekh Nawawi Al-Bantani mengarang sebuah kitab namanya Maroh Labid. Nama lainnya adalah Tafsir An-Nawawi karena nama beliau adalah Nawawi. Kemudian dimulai dengan surat Al-Fatihah. Ya, muqaddimahnya panjang, kalau muqaddimah nggak usah dibahas. Dimulai dari suratul Al-Fatihah. Suratul Al-Fatihah makiyatun au madaniyatun samu ayatin. Ayatnya sudah hafal semua, siap hari dibaca. Surat Al-Fatihah itu nama lainnya adalah Sab'ul Mathani. Sab'un itu artinya 7, Masani itu artinya pujian. Sab'ul Mathani. Surat Al-Fatihah itu kenapa dinamakan Sab'ul Masani? Karena 7 ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah itu adalah inti daripada Quran secara keseluruhan. Nanti dari surat Al-Fatihah diringkas lagi dalam 1 ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diringkas lagi dalam 1 huruf, yaitu ba. Ba itu diringkas lagi dalam 1, yaitu titiknya ba. Jadi inti Al-Quran itu adalah sebenarnya titiknya ba. Apa titiknya ba? Itu adalah Allah. 1 esa, bahwa segala satu hidup kita itu adalah menuju 1 titik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan ba itu kalau misalkan secara tafsir adalah yang menafsiri ba, huruf ba-nya saja itu. Ba itu kan hurufnya kayak mangkok seperti itu, di bawahnya ada titik. Itu kalau dalam kitab-kitab tafsir, huruf ba seperti itu melambangkan bahwa alam semesta yang dilambangkan dengan huruf ba mangkok seperti itu semuanya adalah sudah diatur oleh 1 titik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba. Makanya ba itu kalau dalam ilmu nahwu, Pak, dalam ilmu nahwu, dalam tata bahasa Arab, ba-nya itu maknanya adalah lil isti'anah. Isti'anah itu artinya apa? Isti'anah itu meminta pertolongan. Meminta pertolongan, meminta bantuan, itu namanya isti'anah. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Bismillahirrahmanirrahim itu biasanya diterjemahkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Nah, dengan menyebut nama Allah, dengan itu kalau dalam bahasa Indonesia itu apa? Saya menulis dengan pulpen. Berarti intinya kita itu menulis dengan bantuan pulpen. Kita menulis dengan tangan, kita makan dengan tangan, kita melihat dengan mata. Berarti melihatnya kita itu meminta bantuan mata. Kita berbicara dengan mulut. Nah, baknya itu kalau dalam ilmu nahwu namanya isti'anah. Nyalil isti'anah. Banyak itu adalah meminta pertolongan. Jadi bismillahirrahmanirrahim kalau disimpulkan dalam tafsir, bismillahirrahmanirrahim bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu pada dasarnya kita itu selalu meminta pertolongan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau bismillahirrahmanirrahim itu enggak ada awalnya, Pak. Bismillah itu enggak ada awalnya. Karena bismillah itu yang paling awal. Nah, kalau di bahasa Indonesia nih, Pak. Ini namanya logika bahasa. Bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Kita ke bahasa Indonesia dulu aja karena kita orang Indonesia. Kalau kita ngomong dengan, itu kira-kira bisa nggak tiba-tiba ngomong dengan? Pasti nggak bisa. Misalkan gini, saya ngomong dengan mulut. Apanya yang dengan mulut? Tiba-tiba ngomong dengan tangan. Apanya yang dengan tangan? Nulisnya atau makannya atau apanya? Nah, bismillahirrahmanirrahim tiba-tiba dengan menyebut nama Allah. Apanya yang dengan menyebut nama Allah? Enggak ada. Enggak ada. Jadi sebelum lafaz bismillah itu enggak ada lafaz lain. Itu kalau di dalam kitab tafsirnya bahwa bismillahirrahmanirrahim kenapa di awalnya itu enggak ada lafaz apapun sebelum bismillah, karena dimutlakkan apapun pekerjaannya itu pokoknya bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Misalkan ngambil air minum bismillahirrahmanirrahim, baca kitab bismillahirrahmanirrahim. Makanya para ulama fikih itu menganjurkan kalau semua perbuatan baik itu disunnahkan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Perbuatan yang baik, Pak, ya. Kalau perbuatannya jelek, buruk, mengandung hal-hal yang jorok, yang jijik, yang diharamkan, nah itu jangan bismillah. Nggak ada orang mabok-mabokan bismillah dulu, nah, bismillah. Minum arak bismillah dulu, atau main judi bismillah dulu, habis menang alhamdulillah. Mainnya judi gimana main judi? Astagfirullah main judi tapi menang, Pak, alhamdulillah. Ini menang, ngalhamdulillahin apa main judi alhamdulillah. Nah ini jadi astana atau sab'ul masani, 7 ayat pujian itu hanya dilantunkan untuk sesuatu yang baik-baik saja. Makanya masuk kamar mandi itu tidak disunahkan bismillah. Sunnahnya adalah a'udzu. Ya, sunnahnya itu adalah meminta bantuan, meminta pertolongan dari jin. Minal khubusi wal khobaisi. Khubusi itu jin laki-laki, khobaisi itu jin perempuan. Gitu. Makanya nggak ada masuk kamar mandi bismillah, itu nggak ada. Keluar masjid itu nggak ada bismillah. Keluar masjid itu nggak ada disunahkan bismillah. Kenapa? Karena keluar dari masjid itu sesuatu yang dianggap bukan kebaikan. Yang baik itu masuk masjid bismillahirrahmanirrahim. Keluar masjid itu makanya sunnahnya itu kaki kiri dulu. Ini agak melebar sedikit ya. Keluar masjid itu sunnahnya kaki kiri dulu. Kenapa? Karena kaki kiri itu biasanya dilambangkan untuk memulai sesuatu yang buruk. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar masjid kaki kiri, masuk masjid kaki kanan. Seperti itu. Jadi seluruh Al-Quran itu sekali lagi disimpulkan dalam satu surat, yaitu suratul Fatihah. Nanti suratul Fatihah di ayat bismillah, ayat bismillah dikumpulkan dalam satu surat, satu huruf yaitu ba. Nah, dalam ba itu kemudian satu titik yang menjadi inti daripada Al-Quran itu sendiri. Makanya di zikiran itu ada tarekat Pak, Thoriqoh. Thoriqoh ini zikirnya itu semakin dalam semakin sedikit yang diucapin. Kalau kita kan zikirnya biasanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, semakin dikurangin itu zikirnya semakin mantap.
illallah. Ada orang zikir kedengaran illallahnya doang pernah. Illallah, illallah. Wa ilahnya enggak kedengaran. Karena itu saking mantapnya. Illallah, illallah. Nanti semakin dikurangi lagi semakin mantap. Allah, Allah. Allahnya doang yang kedengaran. Semakin dihilangi lagi semakin mantap. Itu kalau disingkat itu hu sebenarnya. Hu itu artinya dia. Allah, hanya Allah. Ketauhidan yang paling tinggi itu hu. Nah ini bahasa Arab. Bahasa Arab itu semuanya seperti itu. Suratul Fatihah jumlah ayatnya ada 7. Ini semua ulama sepakat Pak ya. Semuanya ada 7 karena nama lain dari surat Fatihah itu tadi Sab'ul Mathani, 7 ayat pujian. Nah permasalahannya yang jadi beda itu adalah 7 itu mulainya dari mana. Nah ini ulama beda pendapat. Kalau kita sebagai madhab Syafi'i, kita yang ngaji fikih setiap hari itu fikihnya namanya fikih madhab Syafi'i atau qiraah Quran yang biasa kita baca riwayat Hafs ya, riwayat Hafs dari Imam Nafi yang biasa kita baca sehari-hari itu. Nah itu mulai ayat pertamanya itu dari Bismillahirrahmanirrahim, itu 1 ayat. Ada enggak ulama yang mengatakan bukan itu? Ada. Ayat pertamanya itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, itu ayat pertama. Tapi jumlahnya tetap 7. Kalau mulainya dari Alhamdulillahirabbil alamin, maka ayat ke-6-nya itu adalah suratal ladzina an'amta alaihim. Itu 6 tuh. Nanti 7-nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu 7-nya di situ. Nah, kalau kita karena ayat pertamanya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, maka suratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu bukan ayat. Biasanya kalau di Quran itu lambangnya shad, lam, alif, alif layyinah, alif bengkok. Namanya wasol aula kalau dalam ilmu tajwid. Suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baru ayat ke-7. Gak usah bingung, gak usah aneh kalau misalkan ada orang yang baca Qur'annya, baca Fatihahnya itu tidak memakai Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah aneh. Karena apa? Karena ada ulama yang mengatakan seperti itu. Yang benar yang mana? Benar semua. Karena Nabi Muhammad itu dalam satu riwayat baca Fatihah tidak pakai Bismillah. Satu riwayat lagi pakai Bismillah. Dan semua sahabat dengerin. Kata sahabat ini, oh kemarin saya sholat sama Nabi dibaca Bismillahnya. Kata sahabat yang lain, enggak, kemarin enggak dibaca. Saya dibaca kemarin ikut. Nah akhirnya ulama beda pendapat, nyebar. Sahabat punya murid nyebar. Yang nyampe ke sini itu adalah sahabat yang tahu bahwa Nabi Muhammad itu ketika baca Fatihah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah biasanya di Arab nanti kalau misalkan nyetel YouTube yang Mekah itu biasanya tidak pakai Bismillah, langsung Allahu Akbar Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak ada Bismillahnya, nggak ada. Kalaupun disebutkan biasanya nggak dikerasin. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena di sana madhabnya madhab Maliki. Madhab Maliki itu ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu imam Mekah itu adalah Imam Sudais. Imam Sudais itu imam akbarnya Masjidil Haram. Pernah berkunjung ke Indonesia, pernah main ke Indonesia. Padahal Imam Sudais itu madhabnya Maliki. Pernah main ke Indonesia, sholat Jum'ah di Masjid Istiqlal. Beliau ngimamin. Imam Sudais itu ngimamin. Tapi ketika imamnya di Indonesia dibaca Bismillahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Padahal Imam Sudais itu kalau di Mekah nggak pernah dibaca Bismillahnya. Tapi karena tahu di Indonesia madhabnya Syafi'i dibaca Bismillahnya. Inilah kehebatan ulama-ulama yang ngerti bahwa oh di sini madhabnya Syafi'i. Sekarang banyak orang-orang Islam yang ikut-ikutan doang. Wah di Mekah kan nggak baca Bismillah. Imam Sudais di Mekah nggak baca Bismillah, saya nggak baca Bismillah lah. Udah ngaji fikihnya Imam Maliki belum? Masalahnya, udah ngaji kitab fikihnya sampai mana? Kalau misalkan belum ngaji kitab fikihnya, belum belajar, belum ngaji ya jangan ikut-ikut doang. Jadi harus tahu mazhabnya apa. Makanya
Saya pernah di daerah Malang. Daerah Malang itu banyak yang baca Fatihahnya baca Fatihahnya nggak baca Bismillah. Datang ke masjid, imamnya nggak baca Bismillah Fatihahnya. Nggak sama sekali. Saya di belakangnya pas. Imamnya tahu nggak baca Bismillah. Saya yakin, saya mazhabnya Syafi'i. Saya yakin bahwa Fatihah itu Bismillahnya harus dibaca. Karena saya jadi makmum, nih kalau ngikutin imam ini nggak batal sholatnya, nggak sah jamaahnya. Kenapa? Karena imamnya nggak baca Bismillah, sayanya ngikut. Padahal Bismillah itu ayat Quran, ayat dari surat Al-Fatihah. Makanya saya waktu itu mufarokoh, misah dari jamaah, ya akhirnya soalnya sendiri-sendiri. Seperti itu. Makanya Indonesia itu karena mayoritas mazhab Syafi'i udah dibaca Bismillahnya. Saya sering ngomong di beberapa pengajian, dibaca Bismillahnya. Jangan cuma ikut-ikutan Timur Tengah nggak dibaca Bismillah. Imam Sudas aja, Imam Timur Tengah kesini dibaca Bismillahnya. Itu terkait 7 ayat surat Al-Fatihah. Tapi intinya 7, pokoknya ayatnya ada 7. Tidak ada perdebatan. Surat Al-Fatihah turunnya di mana? Ada yang ngomong di Mekah, ada yang ngomong di Madinah. Kalau turunnya di Mekah namanya surat Makkiyah. Kalau turunnya di Madinah namanya surat Madaniyah. Ya, ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Makkiyah itu apa artinya? Surat yang turunnya itu di Mekah. Kalau Madaniyah itu berarti surat yang turunnya di kota Madinah. Jadi pas Nabi Muhammad ada di Madinah. Nah, surat Al-Fatihah ini turunnya di mana? Ulama beda pendapat. Ada yang ngomong di Mekah, ada yang ngomong di Madinah. Ada yang ngomong turunnya itu dua-duanya. Pernah turun di Mekah, pernah turun di Madinah. Surat Al-Fatihah. Gitu. Ada yang ngomong lagi surat Makkiyah itu adalah surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, itu terhitung dari mulai tanggal 1 hijrah. 1 hijrah itu ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, berarti Makkiyah itu berarti surat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Kalau Madaniyah berarti surat yang turun ketika Nabi Muhammad sudah hijrah. Nah, Al-Fatihah itu ada yang ngomong di Mekah, ada yang ngomong di Madinah. Udah, ini enggak usah diperdebatkan karena ini perdebatan ulama tafsir. Saya belajar Makkiyah Madaniyah saja itu hampir 1 tahun. Makkiyah Madaniyah saja. Jadi di semester 1 selama 6 bulan ada namanya Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul 1 al-awal ya. Nanti 6 bulan berikutnya ada Asbabun Nuzul Atsani. Sebab turunnya Al-Qur'an yang kedua. Pusing, Pak. Masya Allah. Belajar Al-Qur'an itu bukan pusing ya, karena banyaknya ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Jadi matanya sampai sepet gitu, matanya sampai pesat, karena Quran itu kandungannya luar biasa. Dah, Makkiyah Madaniyah. Wasabi'atu siratal ladzina ila akhiriha in kanat al-basmalatu minha wa illam takun minha fasabiqu ghairul maghdubi alaihim ila akhiriha. Wa hiya mustamilatun ala arba'ati anwa'in. Surat Al-Fatihah itu ada 4 macam, dibagi menjadi 4 macam. Ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi 7 ayat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama apa? Ahaduha ilmul usul. Yang pertama, pembagian yang pertama ini namanya ilmu tentang ketuhanan, ilmu usul, ilmu tauhid. Atau kalau di sini namanya waqad jama'at al-ilahiyat. Tentang ilahiyah, tentang ketuhanan. Adanya di ayat yang keberapa? Waqad jama'at al-ilahiyah fi alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin ayat kedua surat Al-Fatihah itu adalah ilmunya namanya ilmu usul atau ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid yang ada di dalam Al-Qur'an itu dikumpulkan dalam satu ayat, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sok belajar ilmu tauhid apapun itu, dari mulai sifat wajib bagi Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul, sampai akhir,
sifat jaiz bagi Rasul, semuanya itu intinya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Intinya itu pujian, semua pujian itu milik Allah. Kita belajar wujud artinya ada, qidam artinya dahulu, baqo artinya kekal. Itu pengen membuktikan apa sih? Membuktikan bahwa Allah itu adalah zat yang maha dipuji. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kalau dalam ilmu nahwu tadi alnya itu namanya alil istighraq. Istighraq ini susah bacanya ya. Istaghraqa yastaghriqu istighraqan. Istighraq itu artinya apa? Al untuk menghabiskan. Apa? Buat ngabisin makanan itu namanya istighraq lah gitu. Alnya itu namanya al istighraq. Buat apa? Alhamdulillah itu artinya segala puji. Jadi semua pujian itu sebenarnya milik Allah. Dihabiskan semuanya, pujian itu hanya milik Allah. Jadi nggak ada pujian untuk makhluk, itu hakikatnya nggak ada. Pujian itu pada hakikatnya itu adalah lillah. Namanya alnya al istighraq, pakai qaf, istighraq. Dihabiskan semuanya. Contoh nih, contoh ya. Kita berterima kasih kepada seseorang, memuji, alhamdulillah itu kan terima kasih, alhamdulillah, terima kasih atas pemberiannya. Ada orang ngasih kepada kita, kita berterima kasih kepada orang itu. Pada hakikatnya kita itu ada sedang berpuji kepada Allah. Kita itu sedang berterima kasih kepada Allah. Makanya ada hadis bunyinya seperti ini. Di dalamnya itu disarahnya malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti tidak bersyukur kepada Allah. Karena pada hakikatnya kalau kita terima kasih kepada manusia itu alhamdulillah. Semuanya milik Allah. Sok pujian apapun di dunia ini itu pada hakikatnya adalah milik Allah. Terima kasih orang tua, terima kasih guru, terima kasih teman, terima kasih siapa lagi, bos, apa siapapun itu pada hakikatnya lagi memuji Allah. Tidak ada pujian buat makhluk tuh nggak ada. Karena yang namanya pujian itu pasti kepada sesuatu yang maha. Pujian itu pasti sesuatu yang tidak ada kurangnya. Nah kalau kita itu makhluk pasti ada kurangnya. Kalau ada yang kurangnya itu sebenarnya nggak patut dipuji sebenarnya. Oh ada kurangnya kok. Kita memuji siapa? Memuji istri kita atau istri memuji suami, memuji anaknya habis-habisan, seakan-akan nggak ada kurangnya. Padahal istri, suami, anak itu kan pasti ada kurangnya semua, punya kekurangan semua. Guru juga punya kekurangan, semuanya nggak ada yang kurang. Semuanya itu punya kekurangan semua. Jadi pujian itu sebenarnya hanya untuk yang tidak ada kurangnya. Yang nggak ada kurangnya itu ya Allah Subhanahu wa taala. Itu alhamdulillahirabbil alamin, al lil istighraq. Makanya alhamdulillahirabbil alamin kata Syekh Nawawi Al-Bantani itu namanya ilmu tauhid, ilmu usul. Makanya kalau lagi sholat baca surah Al-Fatihah, kalau sudah ngaji tafsir nambah khusyuk. Sholatnya nambah khusyuk. Jangan baca Fatihah yang penting baca. Yang penting baca dolin, amin, apalagi sholat raweh. Ya, tiba-tiba dolin, tiba-tiba amin. Udah ruku lagi aja. Ya, tiba-tiba selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi diresapi alhamdulillahirabbil alamin tuh tauhid, ilmu tauhid yang paling tinggi. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuman ya lama sholatnya nantinya. Lama sholatnya. Makanya ulama-ulama sufi itu sholatnya lama-lama karena enak sih, ngerasa enak. Orang kalau sholatnya sudah enak tuh semakin lama sholatnya. Makanya Nabi itu pernah sholat kakinya sampai bengkak itu saking enaknya. Sholat tuh enak, resep gitu. Kita kan kalau tidur enak, kalau makan atau nongkrong nyemil enak. Sholat tuh enak gak? Tauhidnya tinggi tuh sholat tuh enak. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena diresapin Ar-Rahmanir Rahim. Ini baru alhamdulillahirabbil alamin, Pak. Baru alhamdulillahirabbil udah hampir sejam. Nah, itu. Cuman ya untuk tingkatan kita ya belajar.
Itu namanya ilmu tauhid. Yang kedua kata Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, yang pertama ilmu tauhid, yang kedua adalah wan nubuwat, ilmu tentang kenabian. Ilmu tentang kenabian dalam surat Al-Fatihah dirangkum dalam ayat apa? Fi alladzina an'amta alaihim. Alladzina an'amta alaihim, berarti surat ayat keberapa tuh? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu masih tauhid. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Artinya apa? Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah petunjuk kepada kami, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa sih? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Engkau itu ke Allah ya. Jalan-jalannya orang yang engkau berikan nikmat, yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Orang-orang yang diberikan nikmat kepada oleh Allah itu adalah al-anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Jadi tunjukkanlah jalan yang lurus kepada kami, itu jalannya para nabi dan rasul. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani itu adalah ilmu tentang kenabian. Karena nabi itu pasti diberikan nikmat sama Allah. Enggak ada sejarahnya nabi dikasih bukan kenikmatan. Hanya kemarin kan bahas Nabi Ayub tuh, Nabi Ayub yang sakit itu nikmat itu dari Allah. Kemudian yang ketiga, setelah ilmu tentang kenabian dalam siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu, yang ketiga adalah ad-darul akhirah. Ya. Ad-darul akhirah itu ilmu tentang akhirat, tentang hari akhir. Itu adanya di mana? Fi maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Harusnya ketika baca maliki yaumiddin, pikiran kita, hati kita itu akhirat. Karena maliki yaumiddin itu artinya pemilik hari pembalasan. Ad-din itu ai yaumul qiyamah. Ada yang menafsiri ya hari kiamat. Yaumiddin ai ma'khudun ai yaumil jaza wal hisab. Hari pembalasan dan hari hisab. Jadi celangnya itu akhirat. Jadi kalau maliki yaumiddin itu ya Allah, hari hisab akhirat. Gitu ya. Itu empat tentang ayat ketauhidan. Kemudian yang selanjutnya wasaniha ilmul furu'. Setelah ilmu tentang ketauhidan, yang selanjutnya adalah ilmu furu'. Ilmu furu' itu ilmu fikih. Jadi ternyata di surat Al-Fatihah itu ada pembelajaran fikih juga. Fikih kan sholat, wudhu, puasa. Ternyata di fikih di surat Al-Fatihah juga ada. Kita kan nggak pernah tahu ya. Alhamdulillahirabbil alamin artinya kayak gitu. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mana fikihnya? Ternyata kata Syekh Nawawi Al-Bantani ada. Wa'adhamahu al-ibadat wa hiya maliyatun wa badaniyatun wa huma mutafarraqatani ila umuril ma'ashi minal muamalat wal munahat wala budda laha minal ahkam allati taqtadihal awamir wan nawahi. Jadi kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ilmu furu'nya itu ada dua. Ada tentang harta dan tentang badan, maliyah dan badaniyah. Maliyah itu berarti urusannya tentang harta. Contohnya apa? Contohnya misalkan zakat. Apalagi tentang harta? Muamalah, jual beli, itu fikih. Kalau haji itu urusannya dengan harta apa dengan badan? Haji itu dua ya, ada dua unsur, ada maliyah, ada badaniyah. Karena haji itu persyaratannya di samping badannya harus sehat, uangnya harus ada. Makanya ibadah maliyah sama badaniyah haji itu. Beda sama sholat. Kalau sholat itu badaniyah, puasa itu badaniyah. Tentang badan aja, nggak ada urusannya sama harta. Karena sholat itu gratis, gratisnya aja susah banget ya.
puasanya yang gratis aja. Puasa itu nggak ada sejarahnya puasa terus bayar, nggak ada. Kalau ada yang nagihin uang puasa ya dari mana nggak tahu. Nah kalau haji ya harus ada uang. Syarat haji itu, wajib haji itu harus ada ongkosnya. Kalau sholat nggak harus ada ongkosnya, nggak harus. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasalithuha ilmu tahsilil kamalat wa huwa ilmul akhlak. Kata Syekh Nawawi Bantani di surat Al-Fatihah juga ada ilmu akhlaknya. Ada ilmu tentang tata krama. Tauhidnya sudah ada. Ilmu fikihnya ada. Ilmu akhlaknya juga ada. Apa ilmu akhlaknya? Wa minhu al-istiqomah fit thoriqah wa ila dzalika al-isyarah biqoulihi wa iyyaka nasta'in. Ilmu akhlaknya adalah iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in itu artinya apa, Pak? Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani, iyyaka nasta'in itu ada ilmu akhlaknya di situ. Karena apa? Orang kalau akhlaknya sudah tinggi, itu pasti sekuat tenaga apapun pasti minta tolong kepada Allah. Nggak pernah sombong lah, orang-orang sufi itu nggak pernah sombong, orang zuhud itu nggak pernah sombong. Saya bisa nih nyari uang, itu nggak bisa. Saya bisa nih kalau nyari uang dapat harta segini bisa. Saya kalau kerja itu bisa, nggak perlu berdoa-doa lagi, dapat uang itu ya kerja. Nah ini biasanya ini yang hatinya itu kering, kurang tersentuh tentang akhlaknya. Nah orang-orang yang sudah ngaji tafsir, sudah ngaji tentang tauhid itu biasanya nggak ngomong kayak gitu, ngomongnya nggak kayak gitu man. Ini adalah pemberian dari Allah yang diturunkan kepada saya karena saya itu mau bekerja. Ini murni pemberian dari Allah. Nah itu akhlak. Jadi nggak ada orang sombong yang akhlaknya tinggi terus sombong tuh nggak ada. Nah ini ilmu akhlak, karena al akhlak itu fauqal ilmi ya. Akhlak itu urutannya paling tinggi. Orang kalau sudah punya akhlak, sebodoh apapun itu pasti dianggap baik sama orang. Tapi kalau orang pinter akhlaknya nggak ada, sudah jelek aja di mata orang. Orang S3, profesor S-teler sampai gitu, ya. Tapi akhlaknya nggak ada, ngomongnya nggak dijaga, atau misalkan korupsi atau maksiat, ya sudah, wah, profesor macam apa itu, kira-kira seperti itu. Tapi kita nggak pernah sekolah, petani, guru biasa, tapi akhlaknya bagus, omongannya bagus, tutur katanya bagus, perilakunya bagus. Iyyaka nasta'in, bahwa apa yang kita lakukan itu murni pertolongan dari Allah, akhlak. Syekh Nawawi Al-Bantani ngomong itu ada di surat Fatihah. Jangan dikira nggak ada di surat, ada di surat Fatihah, yaitu pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qad jama'at asy-syari'atu kulluha fis siratal mustaqim. Dan semuanya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani ya, semuanya tentang syariat Allah itu dikumpulkan dalam satu kata dalam surat Al-Fatihah, yaitu siratal mustaqim. As-siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal mustaqim itu semuanya tadi itu. Tauhid, akhlak, tentang syariat, fikih, itu siratal mustaqim. Jadi kalau dikumpulkan ya udah ihdinas siratal mustaqim. Yang terakhir warabiuha ilmul qasas wal akhbar. Yang terakhir adalah tentang cerita umat-umat terdahulu, anil umamil kholiyah. Ternyata di surat Al-Fatihah juga ada ceritanya. Di ayat apa surat Al-Fatihah yang nerangin tentang cerita? Wa qad jumi'atis su'ada minal anbiya wa ghairihim fi alladzina an'amta 'alaihim wal ashqiya minal kuffar fi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani, di samping ilmu tauhid ada ceritanya juga. Ada tentang kisah-kisah nabi terdahulu. Jadi alladzina an'amta 'alaihim itu nabi-nabi yang mendapatkan kenikmatan. Kalau ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu adalah orang-orang kafir.
Di situ ada dua Pak ya. Ini saya ceritakan di kitab tafsir yang lain. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang tahu terjemahannya enggak? Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah jalan yang kepada kami, jalan yang lurus. Jalan para nabi yang Engkau berikan nikmat. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, artinya bukan orang-orang yang ya dimurkai, dimarahi sama Allah. Waladdallin, dan orang-orang yang apa? Tersesat. Siapa orang yang dimurkai dan siapa orang yang tersesat? Siapa ada yang tahu? Dalam kitab tafsir, ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai itu adalah Nasrani, umat Nasrani. Dan waladdallin, ad-dallin, orang-orang yang tersesat itu adalah Yahudi. Orang kafir dulu kan banyak ya. Jadi Nasrani ya dulu kan kafir karena mengatakan Isa ibnullah kan gitu. Isa itu anaknya Allah. Kalau Yahudi, Uzair ibnullah, Nabi Uzair itu anaknya Allah. Dua-duanya sama-sama syirik. Ya kan, menurut ketauhidan kita. Dua-duanya sama syirik, tapi satu dibilangnya itu dimarahi sama Allah, yang satu sesat. Kira-kira lebih jelek mana? Cuman dimarahi doang atau dikatain sesat sama Allah? Kalau ghairil maghdubi kan orang-orang yang dimurkai tadi. Dimurkai atau dimarahi sama Allah. Kalau ad-dallin orang-orang yang sesat. Jelekan mana? Jelekan sesat, berarti jelekan kaum Yahudi. Ya. Ulama tafsir ngomong seperti itu memang. Ad-dallin ini yang tingkatannya lebih tinggi daripada ghairil maghdubi alaihim. Kalau cuma dimarahi, ya enggak sesat amat lah. Dimarahi doang, tapi ya salah. Oh, salah dimarahin Nasrani. Karena Nasrani itu turun nabinya itu enggak banyak di kaum Nasrani. Nabi Isa enggak banyak. Nabi Isa, dan itu langsung dianggap anak Tuhan sama kaum Nasrani Kristen. Tapi Yahudi, orang-orang Yahudi Bani Israel itu nabinya banyak banget. Udah nabinya banyak, nggak iman-iman. Nabinya paling banyak itu di Israel, Palestina. Susah imannya. Indonesia nggak ada nabi, Islam semua. Nggak ada nabi, wali doang. Nabi Yahudi itu dari mulai Nabi Ibrahim, ya, Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya. Israel semua, Yahudi semua. Sampai Isa baru nanti muncul Nasrani. Jadi mulai Nabi Ibrahim sampai sebelum Nabi Isa ngurusin satu golongan yang namanya Bani Israel. Nabinya segitu banyak, gak iman-iman, Masya Allah susah. Makanya sesat ad-dallin. Dalam satu kitab tafsir ini terakhir dikatain, diistilahkan seperti ini. Ada orang bawa makanan. Saya punya makanan nih satu tempat makanan, apa sih namanya? Termos, apa sih namanya? Tempatnya itu apa sih namanya? Itu yang isinya keripik. Toples, termos naon. Toples. Saya bawa makannya toples nih. Saya mau pergi. Saya nitip ke si A. Ini saya mau pergi dulu. Jangan makan makanan ini. Perintahnya tuh ya. Jangan dimakan ya. Gitu. Saya pergi. Si A nggak makan. Datang si B. Tiba-tiba makan. Si B itu makan. Si A-nya diem. A-nya diem aja. Yang salah mana? A apa B? Yang melanggar perintah saya itu si A apa si B?
Kenapa si A? Kan B yang makan, A nggak makan. Tapi B-nya salah nggak? Hah? Kalau B-nya tahu, yang salah A apa B? Nah, tapi A-nya diem aja. Yang kalau dua-duanya A salah, B salah, lebih salahan mana? Lebih salah A. Lebih salah A. Nah itu ad-dhalin tuh A. Ad-dhalin itu A, B itu cuman ghairil maghdubi alaihim. B itu ya Nasrani lah. Udah tahu salah makan. Tapi si A double salah. Double. Meskipun dia nggak makan, pertama salahnya dia membiarkan si B makan. Yang kedua nggak ngasih tahu bahwa itu haram. Jadi ad-dhalin itu syiriknya triple kuadrat apa ya ad-dhalin Yahudi. Itu dalam kitab tafsir. Di tafsir Ibnu Katsir, ya, di sini enggak ada. Ibnu Katsir, yaitu sekilas tentang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi tinggian waladdallin itu parahnya itu parahan waladdallin. Nah, kita yang pengen meminta pertolongan kepada Allah itu dua-duanya, Pak. Jangan kayak Nasrani, jangan kayak Yahudi. Dimarahi sama Allah jangan, apalagi sampai sesat. Makan doang jangan, apalagi membiarkan orang makan. Gitu. Maksiat aja jangan, apalagi nyuruh orang maksiat. Gitu kira-kira seperti itu. Nah, si A itu seakan-akan nyuruh si B makan, ya makan aja. Padahal kata saya, ini makanan jangan dimakan nih, sama siapapun nggak boleh dimakan. Gitu. Katakanlah ibaratnya perintah saya itu adalah perintah Nabi. Ibaratkan perintah Nabi, A sama B ini umatnya rewelan mana? Rewelan apa sih? Rewelan si B. Lebih sulitan ngurusin orang kayak model A apa ngurusin B? Kayaknya kalau saya nyuruhnya si B nggak bakal makan dia. Ya kamu jangan makan, diem, dia nggak makan. Tapi si A udah dititipin, udah apa? Nah itu dhalin, sesat. Jadi salahnya itu untuk dirinya sendiri sama orang lain, nyebar salahnya itu ad-dhalin itu. Nah kita minta petunjuk atau jalan yang lurus di syariatnya Allah itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak seperti si A dan tidak juga seperti si B. Tidak dimarahi ya enggak, menyesatkan orang lain juga tidak. Tidak seperti Nasrani, tidak seperti Yahudi. Ini ngaji tauhid ya, ada tauhidnya tapi belajarnya dari tafsir. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Nanti setelah ini kita ke surat Al-Baqarah. Jadi ngaji tauhidnya ada di dalam tafsir, langsung dari tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau misalkan ada yang punya kitabnya silakan dibawa, mangga. Mumpung masih awal-awal, masih surat Al-Fatihah, awal surat Al-Baqarah. Nanti insyaallah mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjut nanti di surah Al-Baqarah. Itu aja mungkin bapak-bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang mudah-mudahan bisa bertemu lagi di pengajian berikutnya dalam keadaan sehat walafiat dan semakin bergairah untuk mengaji. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.